silakan Ustaz. Tafadhol. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya pembawa acara dan juga Ustadz Beni yang udah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Mungkin sebelumnya aku mau ini dulu ya, mau kayak klarifikasi dulu. Kan tadi di judulnya pemaparan materi tentang kuliah di UIM dan kampus Timur Tengah. Mungkin kalau ke kampus Timur Tengah, Ana kurang paham bagaimana itunya, karena ya yang Ana paham cuman yang di UIM ini aja gitu. Oke, langsung aja eh, aku share screen ya untuk slide materinya. Nah, izin share screen dulu. Oke, sore ini udah masuk belum ya? Sudah masuk Ustaz. Oke, ya. eh Mungkin di sini aku bakal lebih ke sharing-sharing aja dan materinya nggak terlalu banyak karena takut membebani juga kalau misalnya materi banyak bukan perkuliahan. Ntar lebih banyak di tanya jawabnya aja gitu kayak lebih enak. Ya, eh, sebelumnya perkenalan singkat, nama aku Royan Muhammad Asballah, biasa dipanggil Royan, yang sekarang sedang berkuliah Computer Science di Islamic University of Madinah. Oke. Agenda kita siang hari ini, mungkin di Indonesia sekarang siang ya, Ustaz ya, jam 1 di sini sekarang masih jam 9 karena ada perbedaan jam di Arab Saudi dan juga Ya, betul Indonesia. Ustaz. Agenda kita siang hari ini, yang pertama ada intro singkat, terus habis itu kedua tentang kampus, selanjutnya perbedaan kuliah di Indonesia dan di Universitas Islam Madinah, keempat kenapa harus kuliah CS atau Computer Science di UIN, selanjutnya ada benefit berkuliah di Universitas Islam Madinah, selanjutnya ada tata cara pendaftaran, dan yang terakhir ada tips tembus di Universitas Islam Madinah. Oke, perkenalan singkat. Ya, tadi udah disebutkan juga nama aku Royan Muhammad Nasrullah, biasa dipanggil Royan. Aku menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas di MA Tahfidzul Quranis Karimah di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian sempat berkuliah juga di Universitas Brawijaya di Jawa Timur, Malang, jurusan Sistem Informasi. Kemudian sekarang sedang melanjutkan kuliah S1 Computer Science di Islamic University of Madinah. Oke, selanjutnya tentang kampus. Seperti yang kita tahu, Universitas Islam Madinah ini salah satu universitas yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kampus ini adalah hadiah dari Kerajaan Arab Saudi untuk umat Muslim seluruh dunia. Kenapa bisa disebut dengan kampus hadiah dari Kerajaan Arab Saudi? Karena mahasiswa yang di sini itu lebih banyak mahasiswa luarnya daripada mahasiswa lokal. Ya memang ada mahasiswa lokal, tapi mahasiswa luarnya itu lebih banyak. Bahkan setahu Ana, tahun kemarin tercatat mahasiswa aktif Indonesia yang berkuliah di Universitas Islam Madinah itu ada sekitar 1.700 orang mahasiswa. Jadi sangat banyak lah. Jadi kalau misalnya mau kuliah di sini, jangan takut kayak ntar gak punya teman atau segala macam, itu bakal banyak. Keberangkatan Ana sendiri aja tuh ada 200 orang yang berangkat. Jadi ya kenalannya orang Indonesia banyak gitu. Dan untuk fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islam Madinah itu lebih difokuskan sebenarnya buat perkuliahan diniyah atau keagamaan. Dan untuk sekarang ada 3 fakultas umum ya yang ada di Universitas Islam Madinah, yaitu ada yang pertama Computer Science and Information Systems, yang mana jurusannya ada 3, Computer Science yang mana aku ambil, terus habis itu ada Data Science, dan yang terakhir ada Information Technology. Kemudian ada Fakultas Engineering atau Fakultas Teknik. Jurusannya ada Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering, dan yang terakhir ada Chemical Engineering. Dan fakultas yang ketiga ada Fakultas Science. Jurusannya ada Mathematics, Physics, dan juga Chemistry. Adapun fakultas-fakultas diniyah yang ada di Universitas Islam Madinah, barangkali dari teman-teman yang hadir di webinar kali ini yang tertarik, di sana di sini ada Fakultas Quran, kemudian Fakultas Hadis,
fakultas dakwah, fakultas syariah, dan juga ada fakultas bahasa. Oke, selanjutnya apa sih bedanya kuliah di Indonesia sama di Madinah? Ini karena Ana udah pernah mencicipi lah bahasanya ya, kuliah di Indonesia juga selama kurang lebih 3 semester. Jadi Ana kuliah 3 semester, terus semester keempatnya Ana berangkat ke sini, alhamdulillah. Jadi perbedaan yang benar-benar Ana rasakan itu ketika kuliah di sini dan kuliah di Madinah adalah eh, para dosen itu di sini lebih antusias mengajar gitu daripada kuliah di Indonesia. Di Indonesia kan lebih dituntut kita untuk belajar mandiri. Kita dikasih materialnya nggak ini ya, mengeneralisir perkuliahan di Indonesia semuanya kayak gitu. Tapi yang Anda rasakan waktu Anda di Brawijaya kayak gitu. Jadi dosen-dosennya itu lebih menuntut kita untuk belajar mandiri. Kita dikasih materinya, mungkin dosen hanya menjelaskan singkat dan kita harus mengulik lagi materinya sendiri gitu. Kalau di sini bener-bener terasa seperti sekolah lagi gitu. Dosen-dosennya sangat antusias untuk mengajar. Ketika kita tanya pun mereka menjawab dengan jawaban yang bagus. Mungkin kayak gitu. Jadi menurut Ana ini nilai plus banget sih, terutama bagi anak-anak mungkin yang kurang bisa belajar sendiri gitu, harus dibimbing. Jadi ini bener-bener enak banget kuliah di sini gitu. Dan juga bedanya gak terlalu sepadat di Indonesia gitu. SKS yang Ana ambil maksimal itu cuma 18. Dimana kalau di Indonesia kan maksimal 24 ya, 24 jam. Buat di sini maksimal 18. Jadi bener-bener eh, banyak waktu luang lah. Kayak sekarang ini, Ana hari Kamis, anak kosong kan, nggak ada jadwal kuliah. Jadi liburan kan, kalau misalnya di Indonesia biasanya Sabtu, Ahad, Sabtu Minggu. Kalau di sini itu normalnya Jumat Sabtu liburnya. Tapi karena Ana cuma 18 jam, Kamisnya anak kosongkan. Jadi Kamis Jumat Sabtu anak libur kayak gitu. Jadi lebih santai kuliah di sini daripada kuliah di Indonesia. Mungkin kalau culture shock sama teman-teman luar negeri itu pasti ada lah, yaitu lain cerita, banyak emang perbedaan apa namanya, culture orang Indonesia dan orang luar gitu. Selanjutnya, kenapa harus CS di UIM? Sebenarnya nggak harus CS. Kenapa Anda ambil CS? Karena emang ya passion Anda di situ. Anda tertarik buat tujuan Anda ke depannya, emang pengen jadi tenaga ahli di bidang komputer gitu. Makanya Anda ambil CS. Untuk teman-teman, ya apapun pilihannya, itu pasti bagus untuk kalian yang tertarik di teknik atau tertarik di sains dan apapun itu, mau syariah, dakwah, apapun itu pasti baik. Yang terpenting adalah konsisten dan juga jangan berhenti di tengah-tengah gitu. Harus istiqomah. Mungkin ya, aku lanjut lagi. Selanjutnya ada di benefit berkuliah di Universitas Islam Madinah. Yang paling terasa dan paling utama adalah dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi kita bisa setiap hari ke Masjid Nabawi buat sholat atau mungkin daftar halakoh tahfiz, halakoh matan atau segala macam apa namanya pengajaran yang ada di sana, kita bisa daftar, kita bisa ikuti. Jadi misal kuliah pagi, sorenya ke Nabawi itu sangat bisa. Karena cuma 3 kilometer dari kampus ini, dari kampus Universitas Al Madinah ke Masjid Nabawi. Jadi itu yang paling utama. Sebenarnya kampus di Saudi yang lebih bagus daripada Universitas Al Madinah itu banyak banget. Kayak misalnya di Riyadh atau di Dhahran, di Jeddah itu banyak kampus-kampus yang lebih baik. Mungkin yang sering didengar King Fahad, King Saud, dan King Abdullah segala macamnya itu lebih bagus daripada Universitas Islam Madinah sebenarnya dalam sisi akademik ya. Tapi ya ini nilai plus dari Universitas Islam Madinah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya fully funded. Di sini fully funded ini mencakup dari uang saku, habis itu uang buku, kemudian dapat juga tiket PP. Nah, beasiswa mana lagi yang dapat tiket PP gitu. Biasanya kalau misalnya beasiswa luar negeri kan cuma dapat ya dapat asrama. Kita juga dapat asrama sih, dapat asrama habis itu dapat uang saku dan tiket PP-nya kan ditanggung kita masing-masing gitu. Nah, kalau di beasiswa Arab Saudi terkhusus itu semuanya dibayar termasuk tiket PP setiap tahunnya. Kemudian benefit selanjutnya adalah track.
jurusan-jurusannya sudah terakreditasi ABET. Mungkin beberapa dari eh, yang hadir di sini belum tahu akreditasi ABET. Akreditasi ABET adalah akreditasi internasional yang diakui banyak kampus di luar negeri gitu. Untuk Indonesia, kalau nggak salah, yang setahu Ana udah terakreditasi ABET itu ada di beberapa jurusan di kampus ITS, BINUS, sama ITB kalau nggak salah. Jadi nggak semua kampus di Indonesia itu udah terakreditasi ABET. Dan Universitas Islam Madinah sendiri, semua jurusannya alhamdulillah udah terakreditasi ABET. Oke, benefit selanjutnya, terbukanya peluang bekerja di Arab Saudi. Sebenarnya Ana belum bisa memastikan poin ini ya, karena Ana pun juga masih kuliah di sini, belum bekerja di Arab Saudi. Tapi emang tujuan kita yang kuliah umum di sini itulah pengen bekerja di Arab Saudi gitu. Dan kata-katanya pun udah apa namanya emang terbuka. Dan Arab Saudi ini memang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidang IT, di bidang teknik itu sangat banyak. Jadi sangat memungkinkan lah untuk bekerja setelah kuliah di Arab Saudi. Adapun alumni orang Indonesia itu sebenarnya belum ada. Jadi orang Indonesia yang udah lulus itu sekarang sebenarnya ada, tapi dia itu eh, udah mukim di ini di Saudi. Jadi dia orang Indonesia yang tinggal lama, orang tuanya bekerja di Arab Saudi, kemudian dia kuliah di sini, lulus dan bekerja di Arab Saudi kayak gitu. Jadi belum bisa dianggap orang Indonesia asli gitu. Dia bukan dari Indonesia, kuliah di sini, terus bekerja gitu belum ada. Sekarang yang paling tua ke tingkat saya itu ada di semester akhir. Insya Allah akan lulus tahun ini. Ntar kita lihatlah apakah terbuka peluang bekerja di Arab Saudi seperti itu. Dan benefit yang terakhir adalah teman kuliah internasional. Jadi ya itu udah jelas lah teman-teman kita di sini ada dari mungkin Kanada, dari Belgia, dari manapun itu, pokoknya banyak banget lah teman-teman kuliah internasional yang menjadikan kita tuh jadi tahu dunia gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya. Oke, tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftaran Universitas Islam Madinah tuh sebenarnya sering berganti tiap tahun gitu. Jadi tiap tahun berganti. Untuk tahu lebih jelasnya, mungkin bisa di follow Instagramnya PPMI Madinah. Di situ bakal ada informasi lengkapnya. Kapan dibukanya, kapan pengumuman, kapan dibuka apapun itu ntar informasinya pokoknya ada di PPMI Madinah gitu. Jadi bisa di-follow. Juga di sana ada panduan lengkapnya gimana cara mendaftar. Mungkin berkas yang perlu dilengkapi, perlu disiapkan dari sekarang jika memang berminat untuk mendaftar ke Universitas Islam Madinah, yaitu ada paspor pastinya, kemudian ada SKCK, transkrip nilai, surat rekomendasi, yang mana surat rekomendasi ini biasanya tuh dari pemuka agama atau dari lembaga negara atau lembaga agama gitu. Kalau Ana dulu surat rekomendasi itu dari eh, pemuka agama ya, dari seorang ustadz yang dia itu juga lulusan Universitas Islam Madinah S3, alhamdulillah. Dan dia itu dan beliau ini teman dekatnya Kiai Ana waktu di pondok, jadi gampang lah waktu dapat surat rekomendasi. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya yang bingung dapat surat rekomendasi dari mana, bisa minta dari MUI setempat mungkin atau dari alumni-alumni Universitas Islam Madinah. Mungkin insya Allah itu bisa membantu. Kemudian yang terakhir, ini ada TOEFL. TOEFL-nya ini nggak terlalu tinggi kayak universitas luar negeri yang lainnya kan biasanya 550 ke atas ya. Kalau TOEFL untuk mendaftar di kampus-kampus Arab Saudi ini minimal 500 saja. Jadi masih sangat terjangkau lah untuk bisa didapat. Dan TOEFL ini prasyarat untuk mendaftar eh, fakultas-fakultas umum. Jikalau ingin mendaftar fakultas-fakultas yang diniyah, ya nggak diperlukan sertifikat TOEFL ini. Jadi untuk tata cara pendaftarannya nanti bisa lewat ini website Study in Saudi dan juga ada panduan lengkapnya nanti bakal Ana buka juga mungkin Ana share sedikit panduan lengkapnya dan juga mungkin nanti Ana share juga ke Ustadz Beni atau Ustadz Faiz ya si panduan lengkapnya. Jadi kayak gitu. Oke, ini udah yang terakhir tips tembus UIM. Mungkin ini juga yang sangat ditunggu-tunggu. Apakah tips tembus UIM?
tipsnya hanya satu, yaitu banyak berdoa. Jadi ya kita pun yang eh, mahasiswa di sini dan juga lulusan UIM sama sekali tidak tahu apa itu kriteria untuk bisa masuk UIM. Banyak yang nilainya lebih tinggi daripada Ana gitu. Lebih tinggi, lebih pintar, tapi entah mengapa Ana yang diterima. Mungkin memang itu bisa dibilang hoki atau lebih tepatnya ini lebih ke rezeki mungkin ya. Ya, intinya adalah tetap banyak berdoa dan jangan jadikan UIM ini satu-satunya tujuan. Karena ketika kalian menjadikan UIM ini salah satu tujuan, ketika kriteria pendaftarannya ini kan kurang jelas ya. Apa yang mau kalian usahakan gitu. Mendingan cari plan lain dan kalau bisa jalani dulu plannya itu. Kayak misalnya Ana pun juga daftar UIM ini ketika udah berkuliah di Universitas Brawijaya tadi. Jadi semester 1 Ana daftar di kampus Universitas Islam Madinah. Kemudian baru diterima di semester ketiga, dapat informasi diterimanya dan informasi berangkatnya waktu semester 4. Makanya anak berangkat waktu semester 4 ke sini. Jadi kayak gitu. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan mungkin di sesi tanya jawab. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan bisa tanyakan di sosial media saya di Instagram @rnmhz atau LinkedIn di linkedin.com/rnmhz gitu. Mungkin sebelum selesai Ana buka ininya ya, si panduan lengkap. Nah, ini masuk ke PDF gak? Atau Ana share kenapa ini? Betul, Udah PDF bener ya, lah. Sat? PDF. PDF ya? Oke. Ya mungkin Ana share sedikit. Si Study in Saudi ini website untuk mendaftar ya. Dulu waktu tahun Ana nggak pakai Study in Saudi, jadi mungkin agak berbeda dari tahun Ana. Tahun Ana itu menggunakan website namanya Minhati. Minhati adalah website untuk mendaftar ke Universitas Islam Madinah waktu itu. Dan sekarang semuanya terpusat di Study in Saudi. Jadi ketika kalian ingin mendaftar, itu bisa memilih kampus-kampus yang tersedia nantinya. Ini ada banyak nih kampusnya. Imam Muhammad bin Saud, habis itu ada King Abdullah Aziz, ada Princess Nourah ini untuk perempuan, ada UIM, King Saud, dan universitas lainnya gitu. Jadi ini lebih mirip kayak jalur undangan. Mungkin kalau dulu zaman anak SMA itu ada SNMPTN, kayak gitu mungkin. Jadi masukin berkas saja, terus tanpa tes. Ada tes ya sebenarnya, tes bahasa Arab, tapi itu untuk ini ya, yang ingin ngambil dinia. Ntar bakal ada tes bahasa Arab, yang mana tes bahasa Arab ini bukan buat tolak ukur kelulusan. Jadi tes bahasa Arab ini cuman buat penempatan aja. Kalian ntar bakal masuk persiapan bahasa atau langsung masuk kuliah gitu. Nggak menentukan bakal lulus atau enggak. Karena teman anak pun ada yang hampir sempurna nilai dari tes bahasa Arabnya. Tapi qadarullah dia belum diterima gitu di Universitas Al Madinah. Jadi nggak menentukan kelulusan kayak gitu. Ini ada kampus-kampusnya. Habis itu di sini ada dokumen-dokumen yang wajib tadi udah Anda sebutkan. Ntar bisa dilihat sendirilah lengkapnya kayak gimana. Anda share juga ke Ustadz Bin nanti ini PDF-nya. Oke, mungkin itu aja sih Tat, materi untuk siang ini. Bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Baik, Ustaz Ryan. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Iya, Tom. atas pemaparan dan sharingnya masalah kuliah di UIN. Baik, bismillah. Kita lanjut ke acara ketiga untuk sesi tanya jawab dan sharing. Untuk para peserta webinar mungkin bisa mengangkat tangan atau bisa menulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Kami persilakan. Rahman. Tidak ada. Izin, ada yang bertanya ini. Pak Rahma Azkaila mengangkat tangan. Ya, Ustadz, terima kasih. Langsung, Tat. Silakan. Silakan Om, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam.
Sebelumnya terima kasih banyak nih Ustadz di IDN udah mengadakan kegiatan ini. Insya Allah manfaat sekali. Kak Layan ya, saya izin panggil Kak Layan. Mau tanya untuk di UIM untuk jurusan IT ini, bahasa sehari-hari yang digunakan ketika belajar tuh bahasa apa ya? Terus harus bisa bahasa Arab nggak anak-anak untuk bisa ke sana? Terus yang kedua, dengar info katanya uang sakunya kalau untuk jurusan umum ini lebih besar dari jurusan diniyah, betul nggak? Gitu aja, makasih. Oke. Karena langsung jawab aja, izin jawab ya. Oke. Baik, Ustadz, Untuk silakan. pertanyaan yang pertama tadi ini ya bahasa ya. Tadi Anda lupa menyebutkan bahasa sehari-hari itu sebenarnya kalau untuk keseharian hidup di sini pastinya bahasa Arab ya, karena bahasa Inggris belum semua orang Arab itu paham bahasa Inggris. Bahkan sedikit sebenarnya yang bisa bahasa Inggris, lebih banyak bisa bahasa Arab. Jadi bahasa Arab untuk keseharian hidupnya, tapi kalau untuk perkuliahan full bahasa Inggris. Dan dosen-dosennya pun beberapa ada dosen dari luar kayak mungkin Pakistan, ada juga dosen Indonesia di sini satu orang, ada dosen dari India dan lain sebagainya Mesir. Dan mungkin mereka ada yang bisa bahasa Arab, ada yang nggak bisa bahasa Arab. Ketika ada mahasiswa eh, Arabic speaker, orang yang bisa pakai bahasa Arab, menanyakan ke dosen menggunakan bahasa Arab, biasanya nanti dosen menjelaskan dengan bahasa Arab gitu. Dan untuk pembelajarannya, alhamdulillah full bahasa Inggris. Tapi ada catatan, beberapa mata kuliah yang kita berikan itu ada beberapa mata kuliah agama. Contohnya kayak fikih, akidah, terus ada sejarah kerajaan, yang mana itu bakal menggunakan bahasa Arab. Jadi lebih baik ketika kita paham bahasa Arab gitu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang diterima di sini ada pilihan untuk mengambil persiapan bahasa terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya bahasa Arabnya masih kurang, bisa ngambil setahun atau 2 tahun dulu di persiapan bahasa, lalu melanjutkan kuliah di sini. Oh ya, untuk lama perkuliahan tadi Ana juga belum menjelaskan ya. Jadi ada tambahan juga lama perkuliahan di Universitas Islam Madinah, terutama untuk Fakultas Umum sendiri. Untuk Fakultas Sains lamanya 4 tahun. Kemudian untuk Fakultas Komputer dan Teknik lamanya 5 tahun. Jadi ketika mau nambah persiapan bahasa nambah setahun, jadi ntar kuliahnya jadi 6 tahun kayak gitu kurang lebih. Untuk pertanyaan kedua tadi uang saku ya. Uang sakunya ya alhamdulillah uang saku umum ini lebih banyak sedikit lah dari ini apa namanya kuliah diniyah. Anda juga nggak tahu kenapa lebih banyak. Eh, ya alhamdulillah itu Anda dapat lebih banyak kayak gitu. Ya, apakah sudah menjawab pertanyaannya untuk Masya Allah, Sukan. ya Afwan? Baik, kita lanjut. Ini ada Faiko ya, ingin bertanya. Betul. Kami persilahkan. Silakan Abu Izin Tafadhol. Ustaz. Mohon izin Mr. Royan, tadi disebutkan jurusan komputer ya ada 3 kalau nggak salah, lupa mencatat satu, komputer science, informasi teknologi, dan satu lagi apa ya? Data science, Pak. Data science ya. Bisa di-spill Ya. penjelasan ringan Ustaz, membahas apa aja biar nanti mungkin Ananda yang akan melanjutkan ada tasawur atau gambaran, oh kalau saya mengambil jurusan ini mungkin lebih spesifik ke arah sini gitu. Mohon izin. Oke, oke. Boleh. Sebenarnya jurusannya ini sama kayak perkuliahan di Indonesia juga ya. Jadi di Indonesia kan juga ada informatika, kemudian ada teknologi informasi, sistem informasi, data science. Ini sebenarnya sama. Kayak waktu Anda di Brawijaya juga pembagiannya kurang lebih sama. Mungkin Anda jelaskan. Untuk computer science sendiri, sebenarnya di Indonesia ada beberapa namanya ilmu komputer dan informatika. Itu sama. Jadi eh, yang dipelajari itu tentang komputer pastinya. Tapi yang membedakan di computer science itu nanti yang kita pelajari benar-benar dari dasar gitu. Dari matematikanya, dari apalagi ya,
assembly-nya. Pokoknya semuanya benar-benar dari dasar lah. Semuanya itu bakal pelajari di computer science. Kemudian perbedaannya dengan information technology itu dia sama-sama ngoding, tapi matematikanya lebih sedikit gitu. Jadi nggak belajar dari dasar, tapi lebih ke teknis. Mungkin contoh pekerjaan yang tanpa matematika itu ya kayak jaringan, terus habis itu apa lagi? Hmm, kayak website dan segala macam kan nggak perlu matematika banyak. Jadi bisa di information technology kayak gitu. Kalau computer science tuh ntar jatuhnya kayak ke deep learning, machine learning, dan banyak yang menggunakan matematika itu ntar di computer science kayak gitu. Dan yang terakhir data science, ini Ana kurang paham apa yang dipelajari karena sebelumnya ini baru ganti namanya itu 1 semester lalu. Semester sebelumnya itu namanya information system nama jurusannya. Kemudian diganti namanya data science, entah yang dipelajari itu beda, cuman ganti nama, atau yang dipelajari itu berubah pun Ana kurang tahu. Kalau dulu information system itu dia mempelajari lebih ke sisi bisnisnya. Jadi bisnis dan juga data segala macam. Jadi nggak ada matematika, nggak bukan nggak ada, lebih dikit matematika dan computer science. Bedanya dengan information technology tadi kan dia ke sisi teknis, ini lebih ke sisi bisnis kalau si information systems. Nah sekarang kan namanya jadi data science ya. Ana kurang paham dia mempelajari data science beneran atau masih information system. Ana kurang update juga sih, karena ini juga jurusan yang baru gitu, ganti dari information system. Jadi kayak gitu kurang lebih. Apakah udah menjelaskan pertanyaannya, Pak Eko? Ya lumayan ada gambaran Sat. Kalau yang di Iya. UDN sendiri kan sudah ada jurusan RPL, TKC, dan DKV. Artinya ketika Ananda punya minat ke UIM, itu bebas menentukan pilihan yang 3 itu atau harus linear dengan jurusan yang di sini. Misalnya RPL harus ke informasi teknologi atau HUR, atau bebas memilih kampus mana yang beliau sesuai dengan bakatnya. Ya itu tergantung minat Anandanya sih Pak. Kayak misalnya ternyata Anandanya pengen banting setir ke syariah kan juga nggak ada yang ngelarang juga. Jadi apapun itu tergantung Anandanya. Misalnya Ananda tidak keberatan untuk belajar matematika yang banyak, ya computer science karena menurutku itu bagus. Dia lebih luas lah cakupannya. Tapi kalau misalnya keberatan di matematika ya bisa ngambil di information technology. Mungkin kalau RPL itu lebih ke information technology karena dia nggak ada matematikanya kan ya, dikit ya. Lebih ke pengembangan perangkat lunak kayak gitu. Ya lebih masuknya ke information technology sebenarnya. Tapi kalau misalnya pengen lebih luas lagi cakupannya, ya di computer science ini. Tapi mungkin agak pusing. Gitu aja sih. Eh, Tapi Mister, tambahan lagi, ya boleh. seandainya kemampuan Ananda itu berlebih, ada kemungkinan nggak saya mampu di fakultas umum dan ada kesempatan untuk mulazamah terus atau mukobalah atau daftar lagi di jurusan syariah, ternyata diterima. Mungkin nggak kita kuliah di dua jurusan atau dua fakultas di dalam Universitas Islam Madinah itu? Oke. Setahu Anda untuk sejauh ini belum ada yang kuliah kayak double degree gitu ya. Jadi kuliah 2 jurusan. Tapi untuk belajar syariah sendiri sebenarnya sangat terbuka di Masjid Nabawi ya. Banyak kajian-kajian dan juga tapi gimana ya jelasnya? Banyak kajian-kajian yang terbuka untuk kita ikuti dan kajiannya ini pun beberapa yang memberikan kayak semacam ijazah. Ijazah setelah menyelesaikan matan apa atau menyelesaikan kitab apa, itu mungkin bisa diambil kayak gitu sih Pak. Tapi kalau misalnya untuk berkuliah kayak double degree seperti itu, kayaknya belum terbuka di Universitas Islam Madinah. Kalau nggak salah kayak gitu. Berarti opsinya hanya kita mulazamah bersama masyaikh di majelis-majelisnya saja ya, Mr. Royan ya. Nggak Iya formal ya kurang maksudnya. tahu ah ya setahu saya sih kayak gitu. Nah, baik. Karena ini ketika sudah diterima di Universitas Islam Madinah, kita sebagai mahasiswa itu udah ditutup untuk apa ya portal mendaftar ke kampus Saudi yang lain gitu karena kita udah diterima sebagai penerima beasiswa di sini
nggak bisa mendaftar di kampus-kampus lain kayak gitu. Iya, Berarti apakah sudah dikunci siap? satu pilihan biar lebih fokus atau memang untuk hal yang lain, Mr. Ryan? Saya pernah tahu Pak, kan memang dari sininya peraturannya kayak gitu. Ketika udah diterima, udah nggak bisa daftar ke kampus yang lain kecuali eh sudah selesai, udah tamat, ya itu bisa daftar lagi kalau misalnya mau. Baik, baik mungkin ada pertanyaan lagi bisa Assalamualaikum. mengangkat tangan. Tapi ini ada Assalamualaikum. dari Abu Izar. Ya, Fadol Abu. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Abu. Waalaikumsalam Abu. Silakan. Ada Ryan, saya mau bertanya. Kalau tadi kan bilangnya Ananda setelah 3 semester di Unbrau baru dapat panggilan ya. Apakah memang metodenya seperti ini? Ya, jadi saya juga pernah mendengar bahwa kalau kuliah di sana itu ya artinya administrasi langit lah. Kita berdoa saja gitu kan. Kan artinya kita juga mengeluarkan biaya dulu untuk di universitas lain barangkali nggak akan kita coba sebelumnya gitu ya. Nah ini kira-kira ada nggak batasan kabar setelah kita apply ini berapa lama gitu? Gimana? Ah, Oke, batasan berarti batasan menunggunya gitu ya Pak ya. iya, iya, iya. Ah, untuk batasan menunggunya sendiri sebenarnya tuh nggak ada karena Ana sendiri ini kan diterimanya setelah setahun ya. Alhamdulillah ini termasuk yang tercepat gitu. Biasanya sampai 4 tahun, sampai 5 tahun gitu. Untuk biasanya disarankan dari PPMI-nya yang tadi saya sebut itu organisasi mahasiswa di sini, mereka menyarankan untuk setiap kali ada pembukaan pendaftaran itu daftar terus aja. Jadi nggak apa-apa. Ketika tahun ini daftar, terus tahun depan masih belum ada pengumuman diterima atau tidak, terus ada pembukaan lagi pendaftaran nih, daftar lagi aja, daftar terus sampai diterima kayak gitu. Mungkin apakah udah menjawab Pak? Oh, jadi memang ya artinya sebelum diterima kan kita kadang nggak mau nganggur nih anak-anak kan gitu ya. Kita Hmm. kuliahkan di mana. Mungkin nih, kalau tadi sudah diterima apa daftar di UIM dan dikunci sudah. Nah ini kalau misalnya kita daftar juga di Saudi. Nah ini apakah bisa berbarengan seperti itu ya? Jadi mana yang duluan dapat ya itu yang kita ambil gitu. Gimana? Daftar di Saudi, maksudnya Ya, kita yang daftar di tadi di Madinah Saudi di itu Pak. Saudi. Di fakultas lain mungkin Ah, di King Fahd atau King Saud atau yang lainnya mungkin, Mr. Ryan. oh Ya, ya, betul. jadi kan sekarang portalnya jadi satu itu Pak, yang di Study in Saudi itu. Jadi ketika mendaftar, ya pilih 3 kampus, misalnya kampus pertama Universitas Islam Madinah, terus habis itu yang kedua King Fahd, yang ketiga King Saud, misalnya kayak gitu. Ya nggak mungkin kita diterima di keduanya. Jadi semuanya sekarang portalnya jadi satu, pastinya ntar keterima salah satu doang gitu. Oh, jadi memang maksimal 3 bisa kita apply gitu ya. Iya, iya, langsung 3. Jadi ada 3 pilihan gitu, 3 opsi. Ntar juga di opsinya juga kita milih jurusannya mau apa, kayak gitu. Artinya hanya satu saja kuncinya bahwa tidak terbatas waktu, ya, tidak berbatas waktu pengumuman diterimanya ini ya, Mister ya. Iya, paling cepat biasanya 1 tahun gitu, Pak. 1 tahun ada pengumuman diterima atau enggaknya. Kadang juga masih gantung. Tapi kalau nggak salah, untuk saat ini udah nggak selama tahun-tahun yang lalu sih. Tahun lalu kan bisa sampai 5 tahun, 4 tahun. Kalau sekarang bisa setahun 2 tahun. Alhamdulillah udah ada pengumuman. Biasanya gitu Ya, sih, Pak. kalau tadi kan merujuk pada yang Ananda yang katakan sudah diterima tahun ini 200 orang katanya ya. Ya itu waktu tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Artinya kan Hmm. memang membutuhkan tenaga banyak ya dari itu 200 itu Ben- semua negara atau memang Indonesia saja? Indonesia saja. Indonesia. Indonesia saja ya. Itu Hmm. kesempatannya mudah-mudahan besar juga untuk tahun ini ya. Insya Allah. Ya emang kalau buat penerimaan kampus Universitas Islam Madinah ini memang sangat banyak, Pak. Beda dari kampus-kampus yang lain. Kalau misalnya kayak King Saud, King Fahad, mungkin setiap tahunnya hanya 1 orang, 2 orang.
Tapi kalau di Universitas Islam Madinah ini karena emang dia itu kampus yang tadi Anda sebutkan, kampus yang dihadiahkan dari kerajaan buat umat Muslim seluruh dunia, emang dia menerimanya banyak. Kira-kira menurut antum nih, menunggu ini apakah baiknya kita daftar di universitas lain di Indonesia atau kita perdalam bahasa Inggris dan bahasa Arab? Kira-kira menurut antum. Kalau pendapat Anda sendiri ya, ini murni dari pendapat Anda, mending kuliah sih, Pak. Karena belum tentu diterima juga. Karena emang Anda nggak tahu apa kriterianya, dan pendaftarnya kan ribuan, loh, puluhan ribu, pasti banyak banget seluruh Indonesia banyak yang daftar. Eh, ada kemungkinan ketika mungkin ya billah udah mempersiapkan pengen keterima di UIM dengan belajar bahasa Inggris bahasa Arab, ternyata qadarullah nggak diterima, kan ntar juga akhirnya malah bingung, Pak. Menurut saya sih kuliah sambil belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab kayak gitu. Ya, siap, siap. Mungkin izin Eh, izin Tat, sebelum ke Umu Ata dan yang lainnya mungkin izin Anda bertanya sedikit ya, Saudara Yan. Kira-kira persyaratan akademik atau non akademik itu seperti apa ya? Biar sekolah tuh bisa mempersiapkan gitu. Apakah ada standar nilai yang harus digapai siswa atau seperti apa, Tat? Bisa disampaikan tidak? Based on experience antum. Kalau nilai Ana kurang tahu, tapi dari teman-teman Ana sih semuanya di atas 85 kayaknya, atau di atas 80 ya, kurang lebih rata-ratanya kayak gitu. Tapi dari teman-teman Ana yang satu pondok pun ada yang nilainya lebih tinggi daripada Ana tapi masih belum diterima juga gitu. Jadi Ana nggak tahu kriterianya apa gitu. Tiba-tiba ya dapat ini aja, apa, rezeki gitu. Jadi benar-benar nggak tahu apa Berarti nilai tidak ada kriterianya. standarisasi ya berarti ya. Memang Nggak ada. oke. Cuman yang penting bagus aja gitu. Yang penting bagus dan ntar banyak doa kayak gitu. Nah. Silakan. satu lagi, Ustaz, terakhir. Tadi Ya. yang menentukan tambahan bahasa Arab atau bahasa Inggris itu menjadi tahun pembelajaran, artinya jadi 6 tahun nanti lulusnya itu apakah mahasiswa sendiri atau dari kampus? Mahasiswanya sendiri. Kalau buat tahun ini, kemarin itu yang baru datang, ada 13 mahasiswa, alhamdulillah, yang mau masuk ke fakultas umum. Mereka itu 10-nya memilih buat masuk ke persiapan bahasa dulu. Jadi 3-nya karena mereka udah ada basic bahasa Arab di pondoknya, langsung lanjut kuliah, dan 10-nya mereka apa mau ngambil bahasa Arab dulu selama setahun katanya pengen. Karena memang bahasa Arab ini selain buat hidup juga sangat membantu di perkuliahan juga sih, karena jadi bisa tahu apa yang dosen kadang menggunakan bahasa Arab, kita jadi paham oh maksudnya ini gitu. Kadang soalnya dosen itu jelasin pakai bahasa Inggris mungkin kurang lancar ya, dosen-dosen Arab terkhusus kurang lancar dalam bahasa Inggris, terus ntar mereka menjelaskan lagi dengan bahasa Arab itu lebih detail. Jadi sangat membantu perkuliahan lah kalau misalnya paham bahasa Arab kayak gitu. Jadi Ada nggak lebih ke kasus, pilihan anak nih. oh gitu ya, satu Hmm, lagi yang terakhir, Mat. Nah, ini bisa. Misalnya udah ya. 1 semester atau 2 semester, lalu kendala itu ada Hmm. muncul, kita bisa ambil bahasa yang kurang-kurang itu dulu, baru melanjutkan kembali sisa semester yang kurang. eh Kalau melanjutkan ke intinya Anda kurang paham. Tapi kalau misalnya Artinya, pindah ke persiapan bahasa, setahu Anda bisa. Jadi bisa diusahakan gitu, ntar minta ke apa namanya, rektor, ngajukan kurang di bahasa Arab gitu. Akhirnya persiapan bahasa dulu. Karena teman Anda juga kayak gitu. Tapi Anda kurang kurang paham. Ntar setelah dia lulus di persiapan bahasa bisa langsung lanjut ke semester selanjutnya, atau mengulangi lagi ke semester satu, Anda kurang paham. oh Tapi ya, kalau baik. pindah ke bahasanya bisa. Ya, syukur jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Ustaz. Eh, karena ada satu pertanyaan singkat, Ustaz, kalau dari anak pribadi. Untuk usia ijazah itu ada ukurannya nggak ya, Ustaz? Karena qadarullah anak kan kemarin sempat 3 kali ya daftar. Terus pas kesempatan terakhir itu udah 1 kali langkah lagi keterima, statusnya udah murosyah mabda'i, tapi qadarullah jadi mardud. Kan ada tahapan tahta dirosah, murosyah mabda'i, terus sama mabruk ya kalau nggak salah ya. Tama
pokoknya diterima gitu. Nah, Hmm. Ana mau tanya usia ijazah itu ngaruh juga nggak, Ustaz? Aduh, ini kalau masalah dokumen-dokumen itu Ana kurang paham ya. Kalau secara tertulisnya sebenarnya tuh kalau nggak salah setahu Ana batas umur aja yang ada. Batas umur 25 pendaftar kalau nggak salah ya. Itu setahu Ana. Tapi di lapangannya teman Ana banyak yang dari luar negeri itu kayak umur 30 udah punya anak dua. Itu banyak yang baru mulai S1 gitu. Itu juga kaget bukannya maksimal kayak umur 25 daftar gitu. Tapi ternyata banyak. Tapi Ana kurang paham juga ya kalau masalah dokumen-dokumen ini. Jadi kalau misalnya pengen dicoba, coba aja. Karena nggak ada salahnya juga mencoba. Baik, silakan, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan tadi ada yang mengangkat tangan. Oh, Muata, Fadol, Umu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Royan dan Mr. Ben dan eh, Mr. Awari. Maaf, izin bertanya. Sebenarnya ini pertanyaannya tadi beberapa sudah terjawab gitu. Cuman kekhawatiran eh, orang tua gitu ya, maksudnya melepas anaknya di luar itu apa sih yang dirasakan sama Kak Royan di sana, dukanya gitu kan. Tadi sih kedengarannya sukanya gitu ya. Kita kan tahu Masya Allah gitu di sana apa bisa belajar segalanya apa dunia dan eh, apa ilmu lainnya gitu. Cuman kalau dukanya tuh apa sih gitu loh, barangkali bisa diceritakan. Itu aja, Ustaz. Syukron. Oke. Eh, Dukanya ya. Kalau dari Ana sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak mengalami karena Ana udah meninggalkan rumah, udah masuk pondok itu dari SMP, jadi udah 7 tahun pondok, terus habis itu anak kuliahnya di Malang, yang mana jauh juga dari rumah Ana. Sebenarnya rumah Ana di Jawa Tengah di Semarang, kuliah di Malang juga jauh dari rumah. Jadi ketika Ana berangkat ke sini pun karena jauh dari rumahnya itu Ana nggak ngerasa duka seperti itu sih. Lebih ke mungkin cuaca beda banget dari Indonesia, yang mana Indonesia kan lembab ya, di sini tuh kering banget. Musim Hmm. panasnya sangat panas, musim dinginnya dingin. Jadi ya kalau badannya nggak siap mungkin bakal sakit-sakit gitu awalnya. Itu duka yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari teman-temannya mungkin ya, karena kan teman-teman internasional banyak beragam gitu. Ada apa namanya, mungkin kayak gimana ya? Kalau Indonesia kan orang-orang Indonesia itu terkenal sopan santun, dan di sini pun itu diakui gitu, orang Indonesia tuh sangat sopan santun, dan juga anak orangnya tuh ceria-ceria gitu. Kalau kata orang-orang sini kelihatan kalau misalnya senyum-senyum, oh ini orang Indonesia kayak gitu. Oh, Mereka udah paham. iya. Iya. Nah, Lebih ke apa namanya, adaptasi gitu ya, Kak. iya ya, kalau orang-orang sini kan mungkin orang pada cuek. Habis itu mungkin ada juga yang dari luar negeri ini agak maaf agak bau kayak gitu, mungkin itu agak culture shocknya aja sih. Dan juga eh asrama. Asrama kan kita di sini dapat gratis. Jadi udah include sama si fully fundednya itu, tuitionnya udah dikasih asrama. Dan asrama itu beragam. Ada yang asramanya bagus, mungkin ada asrama yang udah lama nggak terawat kayak gitu. Mungkin itu bakal jadi salah satu stress pointnya juga sih. Karena waktu Ana datang pertama kali, Ana itu dapat asramanya tuh, qadarullah dapat asrama yang luar kampus. Kayak 10 kilometer dari kampus. Jadi kita Hmm. berangkat pakai bis PP, itu memakan sangat banyak waktu. Terus habis itu AC-nya juga mati waktu musim panas. Jadi itu bener-bener waktu Ana pertama kali datang agak stres juga sih. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu Ana bisa pindah ke asrama yang lebih bagus kayak gitu. Jadi ya ntar pasnya bakal mengalami hal yang mungkin nggak beda jauh, tapi mungkin juga berbeda kayak gitu. Oh iya, Alhamdulillah. Semua bisa diatasi tapi ya, Kak ya. Ya bisa bisa alhamdulillah. Mr. Ben kayaknya harus ada poin apa dinia apa Arabik yang
lebih ya. Untuk sekarang kayaknya lebih ke Englishnya gitu. Ada terlihat punishment di IDN, tapi yang Arabik belum ada ya. Siap Om, insya Allah nanti kita ini Ya, coba. syukran Kak Royan. Semoga lancar di Ya, sana Mas. ya. Eh, Terima kasih. Ya. Oke, terakhir ada Ustadz Ade ingin bertanya. Fadol, Ustadz. Tes tes. Suaranya bergema, Ustadz. Oh ya, tes tes. Dengaran Ustaz? Jelas sekarang? Silakan, silakan, Tat. Sudah jelas, Dengar Ustadz. jelas. Ya, maaf ya, ini lagi di kelasnya. Oke, terima kasih Royan ya. Perkenalkan Ana ini Ade, guru IDN sebenarnya. Diana bertanya ini sebenarnya mewakili adik lah. Adik ini sekarang di kelas 2 di pondok di daerah Sumatera. Jadi rencananya mau kuliah di UIM dan ingin masuk di baik bidang keagamaan. Tadi Afroyan sebutkan kurang lebih ada 4 jurusan ya di bagian agamanya. Quran, syariah, dakwah. Nah, saya lupa tadi satu. Kira-kira kalau untuk peluang lolos yang paling besar di jurusan mana? Itu mungkin yang pertama. Sehingga bisa nanti dicatat sama kita sampaikan ke adik. Kemudian yang kedua, bisa nggak mungkin di-share sedikitnya Afroyan ya? Entah ada pengalaman teman atau rekan yang di sana yang mungkin bisa masuk jurusan agama, yang bisa diceritakan sehingga bisa kita ikuti step-stepnya lah gitu. Terus yang ketiga, eh, apa benar katanya setiap tahun itu kuota di Indonesia itu ada limitnya gitu, baik secara keseluruhan atau secara jurusan. Mungkin itu aja, Bang Royan. Oke. Berarti ini lebih ke yang jurusan agama ya. Yes. Kalau yang paling banyak diterimanya, Anak kurang paham sih. Karena kan ketika kita daftar itu, milih jurusannya itu nggak cuma satu. Jadi kayak diurutin gitu. Mau jurusan misalnya pertama Quran, kedua syariah, ketiga hadis, keempat lugah gitu misalnya. Kita ngurutin gitu, bukan milih cuman satu atau dua. Jadi Anda juga kurang paham teman-teman Anda ini yang diterima mereka milihnya apa. Dan juga ketika di sini pun nanti milih jurusan lagi gitu, Pak. Jadi misalnya Anda waktu daftar daftar Quran gitu, yang pertama. Tapi ketika Anda sampai sini, waktu daftar itu ntar kita dikasih formulir lagi buat daftar ulang. Itu mau milihnya jurusan apa. Jadi kayak nggak terlalu pengaruh dari kita apa namanya daftarnya jurusan apa dan keterima atau enggaknya itu nggak terlalu pengaruh sih. Itu. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Eh, kuota apa benar ada kuota tiap Oh, tahun kuota. untuk Jari Indonesia benar? Kayaknya nggak ada sih karena tiap tahun tuh berbeda apa namanya yang diterima. Yang tahun Ana keberangkatan Ana ada 200-an sekitar 200 sekian lah. Terus sebelumnya ada 400. Yang kemarin ini ada 100 berapa. Jadi kayak nggak tentu. Kalau untuk apa namanya? Apa benar juga siswa-siswa yang beasiswa di UIM ini bisa saja dikeluarkan oleh UIM? Iya, bisa Pak. Ya maksudnya kalau Kira-kira apa misalnya dia sebabnya? melanggar, ya Ah ada ya, pelanggaran keras mungkin. Pelanggaran dari negara atau pelanggaran dari kampus. Kemudian nilai ada juga kayak batas nilai minimal. Kan di sini IPK-nya skalanya 5. Batas minimalnya itu 2,75 kalau nggak salah. Itu kalau misalnya 2,75 3 kali kalau nggak salah, setahuan 3 kali atau 3 semester lah. 3 semester itu 2,75, di bawah 2,75 ntar bisa di DO. Itu sih lawannya. Terus pelanggaran-pelanggaran berat lainnya mungkin kayak mencuri, membunuh, iya kayak gitu. kalau Apakah udah experience jawab teman Pak Ade? yang lolos di bidang, ya ini mungkin satu lagi Mas. Kalau experience Boleh yang Pak. lolos ke bidang agama itu kira-kira Bentar. step-stepnya apa yang tadi dilakukan Mas? Yang bisa kita ikuti gitu, bisa Step-stepnya sampaikan ke ya. adik. Kebanyakan teman-teman, sebenarnya teman-teman Anda yang
lulus di syariah tuh mereka juga kuliah di Indonesia juga. Mereka ada yang kuliah di Lipia, ada yang di STDI, ada yang di Stiba Makassar, di Aroyah. Banyak pokoknya Hmm. mereka kuliah terus sambil nunggu aja, sambil nunggu diterima. Ketika diterima, kuliahnya dilepas terus berangkat ke sini. Juga banyak juga kan anak-anak yang kuliah dan ternyata mereka masih belum rezeki apa keterima di sini. Jadi ya kita masih belum tahu juga, Pak. Maksudnya kiat-kiat tipsnya itu kayak gimana. Ya, ya. Tiba-tiba keterima ya alhamdulillah gitu. Nah, Oke, oke, oke. Oke, syukur, Royan. ya fun. Tapi Kata memang Van, benar mungkin ya, sedikit dari Anda, Setroyan. Ya ya. Izin kira-kira sepengetahuan Antum, apakah ada sekolah yang sudah berafiliasi dengan UIM? Jadi setiap tahun mereka dapat kuota dari sana. Dan kira-kira jika ada itu seperti apa stepnya ya, Tat? Oh Oh, ya, siap-siap. ada. Jadi ini apa namanya muadalah. Jadi kampusnya itu kayak sebutannya apa ya? Akreditasi dari UIM gitu lah. UIM mengakreditasi kampus sekolahnya itu bahwa sekolahnya sudah memenuhi standarnya UIM. Jadi bukan ada kuota tapi lebih mudah buat masuk. Jadi UIM itu paham kalau oh ada sekolah di Indonesia namanya tuh IDN nih misalnya kayak gitu. Yaitu kalau buat ngurusnya sih ya ke bagian administrasi sininya gitu. Bisa diurus. Ada persyaratan khusus kah? Apakah ada standar-standar tertentu yang harus diikuti sekolahnya gitu? Atau Kalau salah satunya ada, tapi Anda kurang paham juga. Mending hmm, ditanya ke ini yang Ustadz PPMI, ditanya aja di Instagramnya misalnya, Ustadz mau ngurus muadalah kemana ya kayak gitu, mungkin bisa ditanyakan. Karena pondok Ana pun juga lagi ngurus itu apa namanya pemberkasan segala macam. Nanti mungkin kayak harus ada pondoknya punya pelajaran A B C D gitu mungkin ya. Setahu Anda sih kayak gitu. nah, siap. Mungkin terakhir ya, Ini mungkin. ini banyak pertanyaan di chat kayaknya, Dat. Belum kebaca. Insya Allah sudah Ana ini sudah Ana bantu jawab. Oke. Ya. Gaskan Mr. Ben, muadalah. Insya Allah kalau mau ada channel ke sono, nanti kita komite bantu-bantu nyari link, tinggal persiapan IDN, mau ngikutin muadalahnya apa enggak. Karena sebagian Amin. teman-teman pesantren di sini kan untuk kejurusan syariah juga sudah ngajuin berkas-berkas ya. Kalau memang ownernya mau, ya ayo gitu loh, kita carikan link ke teman-teman di UIM. Nah, baik kok insya Allah ya. Insya Allah kita coba sana ya, ke arah sana insya Allah ke depannya. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan terakhir mungkin dari Abu Umu, mungkin terakhir ya, karena sudah jam 2 juga gitu. Dari yang lain mungkin atau Pak Eko, ada yang ingin ditanyakan lagi? Banyak Mr. Ben, nyampe sore juga mau saya. Kasih Ustadz Ryan ya. Mungkin terakhir Pak Eko ya, silakan. Boleh. Terkait saktinya rekomendasi atau tazkiyah, Mr. Royan, kira-kira power yang paling gede untuk dominan ke sono dari mana? Atau lulusan UIM atau dari MUI atau Robitoh Alawiyah atau yang lainnya? Dan tazkiyah itu mungkin akan pengaruh lebih besar untuk mengkontrol nilai akademis mungkin. Begitu, Mr. Royan. Kayaknya kalau mengatur nilai akademis kayaknya enggak sih, Pak. Lebih kayak Dan juga apa ya? Anda juga kurang paham. Tapi setahu Anda sih, iya kayak itu ngaruh. Yang paling pengaruh kayaknya si surat rekomendasi sih. Apalagi Ustadz pemuka agama yang lulusan UIM kayak gitu. Contohnya ya Ustadz siapa? Ustadz Firanda misalnya gitu atau Ustadz siapa oke, oke. ya kayaknya itu lebih sangat pengaruh banget sih. Soalnya teman Anda ada yang kayak gitu Ustadz dia dari ini Ustadz Khalid itu alhamdulillah terima sekali daftar terima dia. Berarti alumni UIM walaupun nggak S3 tetap masih punya pengaruh gitu. Ah kalau itu Apalagi kurang paham ya. Kalau biasanya oh, yang jadi gitu. rekomendasi S3 Pak, biasanya. Ya. Kalau bukan S3 kurang Berarti paham. boleh buka ini nih. Buka link, ayo yang mau daftar gitu. Lumayan ya. Ustaz Royan, Bisa Pak Eko, lumayan itu. masalahnya nih satu-satu nih Pak. Masalahnya Ustadz-Ustadz yang mau kita minta rekomendasi itu kira-kira gimana ya kalau kita datangin ya? Insya Allah kalau ada yang berminat, kita dekat dengan Ustadz Firanda senior.
Kalau misalnya Ananda mau, nanti kita bujuk beliau. Beberapa yang lulusan S3 di sini kan kita punya akses lah, insya Allah. Cuman kan harus bersabar nunggu beliau apa ya, jeda waktu lah. Hampir setiap pekan ke Pak rumah Ketua, beliau kita ikut kita. aja ketua lah, insya Allah. Nanti kalau misalnya minatnya banyak kan, minat yang keluar negeri dengan yang lokal mungkin lebih banyak yang lokal kan. Ya, Jadi yang minat keluar negeri nanti kita mungkin bikin grup dari sekarang, Mr. Ben, biar arahnya lebih bagus. Lagi yang anak harapkan dari dulu gitu, Mr. Ben. Jadi kita sudah ngeluarin cost yang gede, harus ngeluarin tambahan biaya lagi untuk kuliah ke luar negeri. Kita saling bersinergi lah, ayo kita bahu-membahu bantu Ananda untuk meneruskan cita-citanya kuliah di luar negeri. Ya next time moga-moga sih Malaysia lah kita undang, Mr. Ben. Moga-moga Insya Allah, tembus, insya Allah, Bu. dikasih kemudahan. Satu yang tertinggal nih, Mr. Royan. Kalau tadi fasilitas PP itu setahun sekali atau gimana? Besarnya, banyak gitu. Oke, ya setahun sekali. Jadi nanti biasanya waktu haji, Pak. Bukan waktu haji, sebenarnya kayak lebih ke musim panas sih. Ketika musim panas, nanti bakal dibuka portalnya, website, buat kita milih mau pulangnya tanggal berapa, sama balik ke sini lagi tanggal berapa kayak gitu. Dan ketika Bias- kita nggak ngambil pun ya udah berarti nggak bisa diuangkan. uh, Jadi cuman bisanya buat beli tiket aja. biasanya diizinkan berapa Gitu. lama tuh, sistem? Sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Nah, seandainya kita ada perlu atau sesuatu lah di tanah air tuh, adakah izin untuk kita PP Hmm. dengan biaya sendiri gitu? Dia sendiri bisa. Jadi ntar ngurus kayak visa buat keluar masuknya di kantor, minta visa keluar masuk, terus habis itu tiket ya beli sendiri, bisa. Terus terakhir, kalau kita mau menjenguk nih, Hmm. Ustaz,